Di sekolah tua yang sudah berdiri puluhan tahun, ada satu bangku yang selalu kosong di sudut kelas. Tidak ada yang berani mendudukinya. Meskipun bangku itu masih dalam kondisi baik, para siswa selalu menghindarinya. Dan bahkan para guru pun seolah tahu bahwa bangku itu sebaiknya dibiarkan kosong. Semua ini berawal dari sebuah tragedi beberapa tahun lalu. Seorang siswa bernama Liana pernah duduk di bangku itu. Ia adalah gadis pendiam, tidak punya banyak teman, dan sering menjadi korban perundungan oleh beberapa siswa di kelasnya. Hari-harinya di sekolah diwarnai dengan ejekan, hinaan, dan perlakuan kasar. Hingga suatu hari, teman sekelasnya mengajak Liana ke kebun belakang sekolah dengan alasan ingin bermain bersama. Awalnya Liana ragu, tapi karena ia ingin diterima dan tidak ingin dianggap aneh, ia pun mengikuti mereka. Namun yang terjadi bukanlah permainan, melainkan siksaan. Mereka mengerjai Liana, mendorongnya, menakut-nakutinya, dan tertawa saat gadis itu menangis. Hingga akhirnya dalam sebuah insiden yang tidak disengaja atau mungkin disengaja, Liana terjatuh ke dalam sumur tua yang sudah lama tidak terpakai. Bukannya menolong, anak-anak itu malah panik dan melarikan diri. Mereka tidak pernah melaporkan kejadian itu kepada siapapun. Liana dibiarkan di dalam sumur dalam keadaan terluka dan ketakutan. Selama beberapa hari, ia berusaha bertahan hidup, berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Hingga akhirnya tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Setelah kejadian itu, beberapa siswa yang terlibat mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang mengalami kecelakaan, dan ada yang menghilang secara misterius. Sejak itu, bangku yang dulu diduduki Liana dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendudukinya karena mereka percaya bahwa arwah Liana masih bergentayangan. Beberapa tahun berlalu hingga suatu hari seorang murid pindahan bernama Adi masuk ke sekolah itu. Ia tidak tahu tentang cerita bangku kosong itu. Saat pertama kali masuk ke kelas, ia melihat bangku di pojok yang kosong dan tanpa ragu langsung duduk di sana. Saat Adi duduk, seluruh kelas menjadi hening. Beberapa anak berbisik-bisik dan ada yang melihatnya dengan ekspresi ketakutan. Salah satu siswi, Rina, memberanikan diri mendekati Adi dan berkata dengan suara bergetar, Kamu yakin mau duduk di situ?" Adi mengernyit bingung. "Kenapa emangnya?" jawab Adi. Rina tidak menjawab, hanya menatapnya dengan wajah cemas. Guru mereka masuk ke kelas, dan pembelajaran pun dimulai. Namun sejak saat itu, Adi merasa ada sesuatu yang aneh. Malam harinya, saat Adi sedang belajar di rumah, ia mulai mengalami kejadian yang tidak biasa. Ia merasa ada suara bisikan halus di telinganya, seperti suara seseorang yang menangis. Ketika ia menoleh ke jendela, ia melihat bayangan samar seorang gadis berdiri di luar, menatapnya dengan mata kosong. Esok harinya di kelas, saat Adi meletakkan tangannya di atas meja, ia merasakan permukaan kayu itu terasa dingin, terlalu dingin, seolah bangku itu telah lama ditinggalkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menggores kulitnya. Ketika ia mengangkat tangannya, ada bekas cakaran merah yang muncul begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Penasaran, Adi mulai bertanya kepada teman-temannya tentang bangku itu. Namun mereka semua hanya menyuruhnya berhenti bertanya dan tidak macam-macam. Tapi semakin mereka melarang,
semakin besar rasa ingin tahunya. Hingga akhirnya Adi mendapat petunjuk dari seorang siswa yang lebih tua, Danu, yang pernah bersekolah di sana sejak sebelum kejadian Liana. Kalau kau benar ingin tahu, pergilah ke kebun belakang sekolah. Di sanalah semuanya dimulai, ucap Danu. Malam itu, Adi memberanikan diri pergi ke sekolah sendirian. Ia membawa senter dan menyelinap ke kebun belakang. Tempat itu gelap, dipenuhi semak-semak liar, dan angin berhembus dengan suara yang menakutkan. Saat menyusuri area itu, Adi menemukan sumur tua yang tampak menyeramkan. Lumut hijau menutupi sebagian bibir sumur, dan ada bau aneh yang menusuk hidungnya. Tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Suara tangisan pelan mulai terdengar, bergema di antara pepohonan. Dikubur sendiri, dikubur sendiri, gelap. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia melihat bayangan seorang gadis berdiri di dekat sumur dengan wajah pucat dan mata penuh kesedihan. "Kamu Liana?" tanya Adi. Hantu itu mengangguk perlahan. Matanya kosong tetapi penuh luka. Dengan suara lirih, ia mengungkapkan semuanya tentang perundungan yang dialaminya, tentang bagaimana teman-temannya meninggalkannya dalam ketakutan, dan bagaimana ia mati sendirian di dalam sumur itu. Adi merasa marah dan sedih. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya mati dalam kesepian seperti itu. "Aku ingin semua orang tahu. Aku ingin mereka menyesal. Tapi aku juga ingin pergi dari sini." Suara itu muncul terdengar dari dalam sumur. Adi tahu bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah Liana adalah mengungkap kebenaran. Keesokan harinya, Adi mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Setelah penyelidikan lebih lanjut, akhirnya terungkap bahwa beberapa mantan siswa yang dulu membuli Liana memang mengalami kejadian misterius. Beberapa dari mereka akhirnya mengakui perbuatannya. Sekolah mengadakan upacara peringatan untuk mengenang Liana. Semua siswa berkumpul di depan sumur tua, menyalakan lilin dan berdoa agar arwahnya bisa tenang. Setelah upacara itu, suasana di sekolah mulai berubah. Bangku kosong itu tidak lagi terasa angker. Adi tetap duduk di sana, tetapi kali ini ia tidak lagi merasakan keanehan. Namun setiap malam, jika diperhatikan baik-baik, kadang-kadang masih ada suara lembut yang berbisik di angin malam, seperti ucapan terima kasih. Liana akhirnya pergi dengan damai. Namun siapa yang tahu apakah ia benar-benar telah pergi atau hanya sedang menunggu orang lain yang membutuhkan keadilan.